Hakim 3 ayat 1 sampai 31. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan, Risyataim, Raja Aram, Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan, Risyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Ristaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Risyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya, orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut.
Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja." Kata Eglon, "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depan itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarnya ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Efesus 4, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, orang yang di atas Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Allah. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan selalu konsisten ya. Jangan sampai gilirannya berkat Tuhan datang ya, terus malah Anda semua malah loyo. Ya, nggak jadi dah. Dan itu yang selalu terjadi ya. Kita semua mengalami. Saya pun sempat mengalami ya, saudara ya. Ketika pertolongan Tuhan kita, ya keluarga kami juga sama ya.
ketika pertolongan Tuhan datang, kita malah lagi lesu gitu ya, saudara ya, lagi loyo begitu. Nah, jadi ketika seharusnya Tuhan memberikan pertolongan, kita malah nggak siap ya, kita malah udah balik badan. Waduh, nasib itu yang namanya orang sial tuh ya. Kita bergumul, udah lama bertahun-tahun kita nanti-nantikan Tuhan. Begitu Tuhan datang, kita udah balik badan. Nah, itulah masalahnya ya. Masalahnya ketika kita nggak setia, ketika kita tidak konsisten ya. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena ada musuh dalam selimut. Nah, itu tadi ya. Anda membiarkan ya kedaginganmu, hawa nafsumu, ya amarahmu, dendammu membajak akal sehatmu, ya. Kenapa? Karena amarah, daging, hawa nafsu itu enak rasanya, walaupun hidupmu jadi sulit. Ya kan, itu musuh dalam selimut kan, tidur sama Anda kan, tidur sama kita semua di dalam selimut kita kan, kemarahan kita, hawa nafsu kita, dosa-dosa kita, kenajisan itu. Anda biarkan, Anda tidak usir pergi jauh-jauh. Usir pergi jauh-jauh, saudara ya. Jangan lupa, tiap hari kalau kamu ada marah, jangan gengsi ya. Cepet-cepet beresin. Ada kemarahan, cepet-cepet beresin. Ya, begitu saudara ya. Ada apa, ada yang nggak beres, jangan gengsi. Masalahnya kan karena gengsi kan. Ya, aku lagi marah, senyum dong, kayak anak kecil ya. Anak kecil kan kalau lagi marah, terus tiba-tiba kita kasih es krim atau kasih permen, dia tetap marah, pura-pura marah, tapi terus dia malu-malu, dia balik badan, dia tersenyum atau ketawa, saudara ya, bahagia kan. Nah, kadang-kadang kita udah tua ini kayak gitu wataknya, saudara. Itu makin tua makin jadi, ya enggak? Harusnya kan udah gampang saja kan, kamu baikan sama istrimu, sama suamimu, sama saudaramu, udah kan gampang, baikan kan enak kan. Tapi kan Anda nggak mau baikan. Kenapa saudara? Kenapa mau baikan? Karena menyimpan kemarahan itu enak, ya kan? Anda jadi pusat perhatian kan, asakmu ben nengno saya gitu, tak diemkan, ya kan? Sampai suka kayak gitu kelakuannya, tak diemkan, biar tahu rasa. Dulu saya bingung saudara kalau didiemin orang ya. Serius saudara ya, saya sampai dengan SMA ya, kalau didiemin orang saya bingung saudara. Saya tak tanya kenapa kamu nyindir aku. Setelah kuliah saya jauh ya, saya menjauhi komunitas ya, karena dia nggak pas lah oke ya. Terus saya kerja mulai, saya ngeliat ya, orang kok dukungan, orang kok diemin, orang kok ya. Saya kan kalau udah begitu diemin, sebentar tak tanyain, saya ada salah sama kamu nggak? Dia diem. Tak tanya lagi sekali lagi, saya ada masalah, kamu ada masalah dengan saya atau saya ada salah sama kamu? Nggak diem. Tak tanya ketiga saudara, sudah tanya ketiga ya, kamu mau mati, mau mampus, mau apa, udah urusan saudara. Yang penting aku tidak punya masalah dengan kamu. Serius saudara. Yang penting aku tidak punya masalah dengan kamu. Kamu punya urusan dengan saya urusan. Loh ya gitu, jangan mau defending sama orang. Itu berarti itu orang itu punya musuh dalam selimut. Dia menikmati kalau musuhin kamu itu loh, kalau ngerjain kamu. Dia menikmati. Jangan diturutin saudara. Itulah sebabnya saya dulu ngajari Anda ya. Kalau memang Anda nggak tahu, Anda nggak salah, Anda nggak usah minta maaf retorika. Percuma, karena Anda akan dikejar sama dia. Biar minta maaf, udah minta maaf pun Anda kan, kalau Anda tahu Anda nggak salah, ya Anda tidak usah minta maaf. Justru Anda harus mengampuni dia. Ya, ada kejadian saudara ya. Tiba-tiba ada seorang dulu mantan kita, ya Bu Ana, saya mengampuni Anda, mengampuni Bu Ana. Loh, si istri saya, emang dia salah apa? Kamu salah apa sama dia? Nggak tahu, kata aku mengampuni kamu. Loh, tiba-tiba aku mengampuni kamu loh. Kita salah apa sama dia? Itu kan sering orang kan begitu kan. Ya aku mengampuni kamu loh. Sebentar. Kamu harus kasih tahu kita salah apa sama kamu, baru kamu bisa mengucapkan pengampunan. Kalau kamu tidak kasih tahu salahnya kita apa, terus kamu bilang aku mengampuni kamu, tak jamin 1.000.000% besok saya melakukan hal yang sama lagi. Ya nggak saudara? Ya kan? Salah satu konflik saya dengan anak itu tidak mudah minta maaf saudara. Ya, kenapa saudara? Karena dia dari keluarga berada, dia anak sulung, ya kan?
Jadi dia selalu menang kalau di rumah, ya kan? Dia anak sulung, ya kan? Anak sulung dari keluarga berada. Jadi tidak mungkin yang salah selalu orang lain. Nah, itu salah satu yang kita bergumul lama. Nah, tetapi setelah menikah, anak itu terus minta maaf terus itu. Saya bilang, jangan minta maaf kalau kamu belum tahu salahmu apa. Saya selalu bilang begitu, saudara ya. Kalau kamu belum tahu salahmu apa, jangan buru-buru minta maaf. Karena kamu besok akan melakukannya lagi dan aku akan marah lagi. Dan itu gak bagus buat kita. Kamu harus yakin dulu. Karena apa? Karena dia juga menyadari dia tidak mudah minta maaf. Itu kan nggak tahu aku salah apa, punya aku minta maaf. Jangan juga begitu, saudara. Jangan ya. Anda harus benar-benar tahu salahnya di mana apa. Komunikasi, makanya. Komunikasi, kalau Anda belum tahu salahmu apa, Anda tanya, aku salahnya apa? Tolong kasih tahu aku supaya aku bisa perbaiki. Itu berarti Anda punya niatan. Tapi kalau kamu ujuk-ujuk minta maaf, berarti Anda tidak niat memperbaiki. Pokoknya supaya jangan ribut kan. Nah, itu juga salah tuh, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kamu melakukannya lagi. Kemarin minta maaf, ngapain kemarin minta maaf? Ya pokoknya supaya jangan ribut. Loh, ya jangan begitu. Jangan begitu. Nah, itu saudara ya. Itu salah satu kegagalan dalam komunikasi. Ya, kalau kita ngalami ya. Dia bilang, jangan minta maaf kalau kamu belum tahu salahnya. Dan kamu sebaiknya nanya. Dan aku tidak akan, kalau kamu nanya, aku senang. Kamu nanya, aku salah apa, harusnya bagaimana. Aku dengan senang hati akan menjelaskan kepadamu. Komunikasi itu saudara. Jadi bukan masalah karena, pokoknya gampang minta maaf. Ya, pokoknya salah betul minta maaf. Nggak bisa saudara. Salah betul minta maaf. Lain kali kamu akan melakukan yang lagi. Dan orang akhirnya, kamu dari kemarin minta maaf, balik lagi kan serba salah kan. Begitu kemarin minta maaf, ngapain? Katanya kamu minta maaf, ya kan disuruh minta maaf kan. Akhirnya kan kamu kerjain, kamu kan maafmu itu kan nggak berkualitas kan. Maafmu kan hanya retorika saja. Nah, yang bodoh yang mau nerima maafmu itu seneng biar seneng, itu kayak anak kecil, itu kan kayak anak kecil kan. Dan Anda seneng kan kalau berhasil orang sampai maaf ya, kalau aku sampai nyembah-nyembah, Anda seneng loh, Anda sakit jiwa tuh namanya tuh. Ya, nah, Anda ngalamin itu nggak keluarga suami istri? Ayo ngaku, ya maaf sampai nyembah-nyembah. Jangan, saya tidak perlu kamu nyembah-nyembah. Yang penting kamu tahu salahnya apa, kita cari solusinya. Itu komunikasi yang sulit tuh saya dengan anak selama puluhan tahun loh. Ya. Itu benar saudara ya. Kalau minta maaf, kalau saya tahu saya salah, ya saya pasti akan minta maaf langsung, buru-buru. Karena itu saya tahu dari dulu ya. Saya tahu dari saya masih SMP itu saya ngerti. Kalau kamu pengen berubah, yang ajari tante saya saudara ya. Tante saya itu memang luar biasa ya. Saya banyak dapat pelajaran berharga ya dari keluarga rabi saya ya. Kalau kamu tahu salah, kamu pengen berubah, kamu harus akui dulu kamu salah. Kalau kamu tahu kamu salah, kamu minta maaf, baru kamu berubah, baru kamu bisa berubah. Kalau kamu salah, kamu tidak mengakui kesalahanmu, tapi kamu minta maaf, tanpa kamu tahu salahmu apa, kamu akan mengulanginya lagi. Entah dia masih ingat atau enggak, saya ingat terus sudah dari SMP itu ya, diajari itu ya. Karena waktu itu saya punya salah, lalu saya nggak mau ngaku. Ya, karena memang takut sekali, bukan karena malu, karena takut sekali. Saya masih nggak ngerti kan. Saya diajari, kalau kamu punya salah pengen berubah, akui dulu kesalahan kamu. Setelah kamu akui kesalahan kamu minta maaf. Setelah kamu minta maaf, kamu datang pada Tuhan, hidupmu akan dirubah. Itu tuh rumus pertobatan. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu sedang menyimpan musuh dalam selimutmu, saudara. Apalagi kamu yang menuntut maaf. Yang kamu itu yang haus dengan permintaan maaf. Ya. Waduh, hati-hati tuh saudara, itu musuh dalam selimut. Sebenarnya egomu yang sedang kamu kasih makan. Ya kan? Nah, itu harus kamu usir jauh-jauh dari hidupmu tuh saudara. Sebab itu suatu ketika dia akan membajak akal sehatmu. Suami istri yang lagi baik-baik bisa tiba-tiba cerai. Benar nggak? Siapa yang cerai gara-gara masalah itu? Konyol ya? Konyol. Cerainya gara-gara masalah itu. Bukan karena selingkuh, bukan karena masalah harta, tapi gara-gara minta maaf. Ya, laki-laki suaminya bikin salah, minta maaf.
Tapi saya yakin banyak suami yang belum tahu salahnya apa, karena di rumah istrinya ngoceh terus ya udah minta ya udah maaf udah maaf jangan ribut saudara. Ya hati-hati saudara ya. Anda yang satunya haus maaf, satunya ini itu tadi apa namanya, nggak bertanggung jawab, ya sama apa aja yang penting kamu seneng. Itu jangan, itu yang katanya tetangganya Bungsi itu ya, suka bohongin istri itu, yang penting demi kebaikan, demi rumah tangganya supaya jangan bertengkar, bohong putih. Nggak boleh saudara. Anda ngomong, suami harus ngomong sama istri ngomong sama suami. Aku nggak suka kamu begini. Ngomong. Kalau lagi diomongin juga jangan tersinggung. Ya, siapa yang tersinggungan masih di sini, waduh, harga dirimu lunas itu. Masih dicicil nunggak lagi. Tagih nanti kamu sama setan, sak bunga-bunganya. Jadi saudara ya, kamu yang tersinggungan harga dirimu belum lunas kan? Ini yang baru-baru nih ya. Dulu kan saya lagi ngomong begini, kita masih 70-an. Ini kan sudah 170-an. Dulu kita masih 70 orang ya. Kamu yang tersinggungan. Harga dirimu belum lunas dicicil. Nanti setan akan nagih sama bunga-bunganya. Kalau nggak ditagih, kalau kamu nggak bayar sama bunganya, digebuki kamu sama setan. Ya, buruan lunasi harga dirimu dengan darah Yesus yang mahal itu, saudara. Iya, itu musuh dalam selimut juga tuh, hati-hati itu. Musuh dalam selimut itu ya. Nanti bisa tiba-tiba membajak akal sehatmu itu nanti. Tabiat itu ya, apalagi saudara. Ya, sombongan, ya. Sifat suka pamer ya, saudara ya. Hobi, dalam hati hobi. Hati-hati saudara ya. Anda akan diperbudak dengan materi, dengan penampilan, dengan prestasi kecukupan itu. Hati-hati, Tuhan suatu hari akan membajak akal sehatmu. Hal-hal yang kamu pikir sepele, kamu tunda, nggak cepetan beres, nggak cepet buang jauh-jauh dari hidupmu. Ya, masalah kerendahan hati, masalah dendam, masalah suka amarah, saudara, yang meledak-meledak. Ya, saudara ya. Ketidakkudusan, penajisan yang dalam hidupmu yang tidak kamu cepat-cepat bereskan. Ya, suka ngintip tetangga, lihat cantik ya, wah ganteng ya, wah lama-lama jadi perselingkuhan, saudara. Kamu tidak buang jauh-jauh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak beres, kamu udah cepat buka sama Tuhan langsung. Harus diakui, ya kan? Pertama harus diakui dulu, kamu ada salah kan? Kamu harus akui dulu, kamu ada minta ampun, dan kemudian kamu datang pada Tuhan. Kalau kamu salahnya sama istrimu, sama suamimu, sama orang, kamu harus datang bereskan. Kalau tidak kamu bereskan, mungkin dia tidak akan maafkan kamu, tidak apa-apa, yang penting kamu sudah datang bereskan. Ya saudara ya, nah itu masalahnya. Nah, Anda juga jangan mau dipancing ya, ada orang masalah yang sama, minta pemberesan hampir tiap hari. Ya aku minta maaf ya sama kamu, aku ini atas pemberesan sama kamu nih, aku ini tersinggung kamu ngomong begini. Tiap hari pemberesan, saya bilang kamu tiap hari pemberesan, lalu kapan beresnya? Sensitif amat sih kamu. Oh iya, ini karena Roh Kudus di dalam bundulmu peang, Roh Kudus dasarnya kamu lagi caper, ya kan? Caper, alay, baper, ya kan? Jadi kan kamunya pemberesan terus kan? Terah apa ya, masalah-masalah sepele saja pemberesan. Oh ya, harus tidak ada dosa sedikit pun. Wah, salah saudara. Kamu tuh baper, caper, alay. Hati-hati loh, itu juga hati-hati loh, yang begitu-begitu jangan kamu pelihara dalam komunitas tuh. Oh kan kita harus sensitif. Oh enggak saudara, salah ya. Salah. Berarti kamu ada yang salah itu. Jangan-jangan kamu sakit jiwa loh. Siapa di sini yang suka pemberesan tiap hari? Ayo, itu ya di komunitas ya. Berarti kamu sakit jiwa. Jangan-jangan kamu sakit jiwa loh saudara. Kamu sedang cari perhatian sebetulnya. Ya. Aku tadi baru dia tadi nyakiti aku kok ngomongnya begini. Loh. Iya itu pasti ada maksudnya. Nah ini ya, baru ada orang sama saya itu ya. Ya, kamu pasti mikirnya begini kan? Loh, aku nggak mikir apa-apa. Iya pasti aku tahu, aku punya indra keenam bundulmu peang, jadi kaos kaki tenan kok ya.
Kamu tahu nggak saya mikir apa? Kamu mau maksa saya mikir apa? Kamu kan tadi mikir begini. Wah, harus. Aduh, aku udah mikir apa-apa. Kadang-kadang orang itu, nah itu hati-hati sama orang begitu, saudara. Nah, itu juga kamu, ya itu orang sakit jiwa itu, saudara ya. Nah, makanya ikut kelasnya Bu Wifi nanti ya. Kita sana belum ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Wifi untuk masalah kelas konselor. Ada banyak hal di dalam jiwa kita yang begitu kita tahu ada yang nggak benar mesti bereskan. Ya nanti kapan-kapan kita cerita tentang orang yang alay itu ya, alay baperan caperan itu ya. Nah, itu kita mesti cerita. Itu juga biang kerok di dalam komunitas ya. Ini kapan-kapan kita cerita. Tapi hari ini yang utama dulu masalah amarah, dendam, ya masalah ketidakkudusan. Itu mesti beresin cepat, saudara, cepat. Kalau kamu simpan, kamu tidak cepat-cepat beresin, itu nanti suatu ketika akan ambil alih hidupmu, saudara. Dan kamu akan menyesal seumur hidup. Kenapa dulu tidak dengerin sama Nabi 26? Aduh, yang saya ngomong ini ya, saya sudah praktekkan, saya sudah lihat, saya pernah gagalnya, saya sudah pernah perbaiki, dan saya pernah lihat orang-orang lain juga mengalami hal yang sama. Dibajak akal sehatmu gara-gara itu tadi ya. Ada lagi ya kemarin cerita lagi ya. Ya masih sama itu ya, orang kita publisher lagi sewak dulu ya, lagi gemes. Ini kok. Ya, tapi itu wajar ya, itu selalu ada di dalam komunitas ya. Orang lagi nolong ya, kita nolong orang ya. Terus orangnya ini katanya dituduh bohong. Terus saya bilang, lo yang kamu dicek-cek begitu ya dia pasti bohong, gimana? Anda tahu nggak kalau kamu nyecer orang, ya orang yang tadi nggak kemen bohong jadi bohong. Ya, kamu cecer orang, kamu kudu ngaku ya, kudu ngaku. Satu, ada orang yang dipaksa ngaku terus ngaku, ya kan? Kalau saya mah dipaksa ngaku, emang kamu siapa? Saya kudu ngaku sama kamu. Walaupun saya salah benar, kamu siapa? Saya kudu ngaku sama kamu. Dengar nggak, saudara? Ada banyak hal ya yang Anda tidak perlu menjawab kepada orang yang tidak berkepentingan. Nah, Anda harus tahu tuh dalam komunikasi itu. Ya, kalau yang tanya itu ya tetanggamu, ayo kamu tadi malam pulang jam berapa? Oh, kamu tidak perlu jawab jam berapa, bukan urusannya dia. Kamu harus belajar ya. Itu urusanmu dengan suamimu, urusanmu dengan istri. Ayo tak omong ke apa tak ngomong dewe, aku suka gitu kan? Itu tuh sebenarnya sebuah intimidasi. Saya kalau digituin udah nggak mempan, saudara. Anda gituin saya. Dulu kan ada orang suka gituin ya, zaman dulu kan itu musim ya. Nggak mempan sama saya, mau ngomong sendiri ngomong apa? Saya nggak mempan. Ya, kenapa? Karena saya tidak suka menyimpan rahasia-rahasia begitu tuh. Rahasia-rahasia yang tidak kudus. Nggak mempan, saudara. Ngomong sendiri mau diomongin, karena kamu ngomong sendiri boleh, nggak ngomongin. Lagian kamu kok kepo banget sih, ya kan? Bukan urusanmu kan? Nah, itu saudara ya. Anda banyak di framing. Oh nanti saya ngomong begini karena Anda kan nanti kita banyak kopdar ya. Kebetulan ini duet Linda Surabaya sampai Linda Jakarta nih, dua-duanya kan koordinator kopdar semua nih dua-duanya. Nah ini Anda sering kopdar itu nanti akan terjadi gesekan-gesekan, saudara ya. Mulai gesekan-gesekan begitu, hati-hati saudara. Ya, ayo mau diomong, nah, itu tuh Anda coba jaga jangan ngomong begitu. Karena itu omongan-omongan yang tidak baik, yang tidak positif. Loh, kamu kenapa sih kepo? Bukan urusanmu kok. Nah itu ya saudara ya. Akhirnya kan menambah pertengkaran kan. Akhirnya kan malah menambah keruwetan kan. Nah jadi belajar saudara ya, belajar orang punya privasi. Tapi Anda juga nggak usah sok-sokan privasi. Oh ini privasi saya, nggak usah juga, biasa aja. Cuma nggak usah diurusin. Nggak usah diurusin, nggak penting. Ya, nah lagi saudara. Ada hal-hal ya yang kita suka lupa. Ya ada hal yang kita suka lupa. Yaitu apa? Berterima kasih. Ya kan saudara ya. Nah, kata berterima kasih itu atau tahu terima kasih ya. Banyak orang ya ketika kita nolong nih, saya nolong
si Bagus misalnya, nih siapa lah namanya temannya. Lalu si Bagus ini merasa, loh itu memang kewajiban dia buat nolong saya. Nah, dalam hati saya menilai kamu itu orang tidak tahu terima kasih, tapi saya diam. Tapi Anda juga tidak perlu, oh ya kamu harus terima kasih dong sama saya. Enggak perlu. Oh ya, kamu nggak tahu terima kasih. Ya gitu aja saudara. Tetapi orang ini juga ada orang yang memang keterlaluan ya, memang kewajiban tolong saya. Makanya kalau ada orang neror saya, WhatsApp meminta bantuan utang segala macam, terus ya ini ngomong macam-macam, terus bilang sebentar, saya ketemu kamu aja saya belum pernah, saya tidak punya kewajiban untuk nolong kamu. Langsung saya tegasin saudara, saya tidak punya kewajiban nolong saya. Kalau kamu meminta tolong, kamu tanya yang baik tanpa harus ngancam saya. Jangan dikit-dikit ngancam dengan firman Tuhan, atau kamu menghakimi saya kata tidak punya kasih, mana kasihmu segala macam. Oh saya nggak punya kasih. Oh berarti selama ini Pak tipu-tipu. Oh ya memang iya. Udah gituin saja saudara. Saya emang nggak takut. Kamu mau nyebut saya apa saya nggak urusan. Jangan takut di framing sama orang saudara. Ya, sebab itu urusan hati kita dengan Tuhan. Kalau Anda masih takut di framing sama orang, berarti Anda masih ada kesombongan dalam hidupmu. Anda takut dengan apa anggapan orang terhadap dirimu. Ya, hati-hati saudara. Oh, kalau saya tegas ya saudara ya, tegas. Ya, Anda tidak akan bisa mengancam saya dengan apapun. Dengan apapun. Balik lagi ini kejadian lagi ya. Orang ini, kalau kamu masih nolong orang itu, aku akan putus hubungan dengan kamu. Aku tidak mau nemuin kamu lagi. Saya jawab saudara ya. Kemarin tidak kenal, hari ini baru kenal, besok tidak kenal lagi, tidak apa-apa, saya tidak rugi. Itu saudara, jangan takut saudara ya. Kemarin tidak kenal, hari ini baru kenal, besok tidak kenal lagi, tidak apa-apa, aku tidak rugi. Jangan takut saudara ya. Kenapa? Yang penting hatimu beres, lurus bahwa kamu tidak ingin punya musuh. Kalau orang memusuhi kamu, ngancam atau menteror kamu, tenang saudara. Saya ngomong ini ya karena Anda sudah mulai sering ketemu ya, tadi kan dari internet, lalu Anda kopdar, supaya nanti waktu kopdar itu, nanti gesekan, jangan kaget saudara ya. Kalau gesekan, itulah pelayanan. Jangan utung. Ya, tetapi Anda yang ngomongnya nggak dijaga, Anda mulai introspeksi, hati-hati kalau ngomong dijaga. Karena kalau orang sudah ketemu, suasananya beda dengan waktu di grup Zoom seperti ini. Jangan sampai jadi musuh di dalam selimut karaktermu sendiri itu, saudara. Jangan sampai musuh dalam selimut. Minta hikmat Tuhan. Karena di hari-hari yang jahat, kamu punya kesempatan untuk mengumpulkan cinta urapan. Gesekan-gesekan itu responmu harus benar. Ya, nggak usah lebay, nggak usah baperan, nggak usah caperan, nggak usah alay. Pokoknya kalau gesekan hadapi dengan objektif. Ya. Nanti kita akan belajar terus hari ini tiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati.